Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Ayo. Selamat pagi. Hari ini sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu dulu, lagu nasional dengan judul Berkibarlah Benderaku. Penonton belum. Kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap negara. Ya, salah satunya yaitu menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya, coba kalian ceritakan apa sih aktivitas yang memiliki urutan lengkap? Aktivitasnya seperti mandi, bisa membuat teh atau membuat kopi, memasak juga ya, terus memakai pakaian, memakai sepatu dan lain-lain. Bagaimana kalau aktivitas tersebut tidak sesuai urutan? Maka terjadi
Ya, kekacauan, ketidakteraturan. Jika tidak sesuai maka dia tidak teratur. Nah sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Intinya sesuai dengan urutan langkahnya. Komputer kan seperti itu. Nah, manusia kita coba gimana sih berpikir seperti komputer? Dengan apa kita akan belajar? Dengan permainan unplugged coding atau yang tanpa komputer, ya, tanpa komputer. Kita akan bermain nantinya. Terus tujuan pembelajaran, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama pada pembelajaran kali ini yaitu memahami makna berpikir komputasional. Jadi itu tujuan pertama. Yang kedua itu melatih membuat algoritma sederhana, yang sederhana saja. Terus yang ketiga bermain simulasi coding komputer. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Ice breakingnya ya ini tebak gambar. Coba kalian fokus cepet-cepetan jawab ya. 1, 2, 3. Wah, ini tebak nama daerah Sukabumi. Betul sekali. Ini simbol like. Ya, like itu bahasa Indonesianya suka. Oh, ternyata benar Sukabumi. Yang kedua, Italia. Wah, pinter banget ya, langsung cerdas. Italia. Yang ketiga, Mesir. Kalau yang laki-laki pasti tahu ini siapa ya. Kalau perempuan ya mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Ini pemain sepak bola terkenal ya, pemain sepak bola terkenal di dunia. Mesir, namanya Messi. Selanjutnya Petani, ya benar, pintar. Terus satpam, betul sekali. Lanjut, jenis profesi. Yo, ini gambar apa? Ini apa? Jadinya apa? Pilot, betul. Ini gambar pil, ya, gambar pil. Ini otak, tapi makanya dikorek jadi pilot. Ya, selanjutnya, yo, dokter. Iya, pinter ya. Lanjut, pekerjaan ini montir. Nah, lanjut, lagu nasional gugur bunga. Pinter ya. Lanjut, ini sih apa gambar apa? Butterfly. Yang laki-laki diam, ternyata diam paham apa diam bingung. Nah, ini tuh butter siapa? Iya, jadi butterfly. Selanjutnya apa itu? Hewan apakah ini? Bongkai, betul ya. Ini mon itu Buddha. Kai itu kunci dari bongkai, artinya monyet. Selanjutnya, yo, hotdog, punya makanan hotdog ini hot panas.
apa panas gondok. Gondok betul lanjut. Apa yuk? Apa coba? Makanan. Apa? Apa coba? Gak tahu. Ini gambar apa? Tsunami. Ini gambar makanan. Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Coba jawabannya apa? Seafood. Laut itu sel itu laut. Food itu makanan. Jadi bahasa Inggris kok. Dua. Bapak maaf. Doko. Betul. Selanjutnya. Bapak Matoa. Apa dua berarti ini kan mana? Hanya dua kan yang A-nya, yang TK-nya. Jadi Matoa. Nah, ini salah betul. Selanjutnya nanas. Selanjutnya apa? Pepaya. Yo. Sampo. Betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu dulu ya. Nanti lagi. Ternyata pada pinter-pinter kalau dilanjutkan nanti nggak selesai, nggak pembelajaran. Jadi, tujuannya itu tadi, ini berpikir komputasional. Tujuannya juga tadi, apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Diuraikan masalahnya. Nah, dalam berpikir komputasional ini ada 4 unsur. Coba 4 unsur itu apa? Yang pertama adalah ada algoritma. Yang kedua dekomposisi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat abstraksi. Selanjutnya algoritma. Yang pertama algoritma. Apa sih itu algoritma? Kumpulan perintah. Algoritma jadi itu perintah. Dalam komputer itu ada perintah-perintah. Perintahnya gitu ya. Perintahnya disuruh apa? Atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan sebuah tugas. Begitu ya. Banyak kalian contoh main game, perintahnya disuruh maju, disuruh lompat, ya lompat, suruh nembak, begitu ya. Karena ada perintahnya. Nah, programmer, ini sebenarnya coding ini ada yang membuat namanya programmer itu pembuat. Programmer itu apa? Membuat algoritma yang memberitahu komputer cara menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, yang buat algoritmanya itu biar tahu komputernya itu biar tahu cara menjalankan tugas. Nah, setiap algoritma harus ditulis dengan jelas dan dalam urutan yang benar. Harus urutan. Kalau nggak benar biasanya terjadi yang namanya error. Komputer juga bisa error. Nah contoh gini, ibu guru
memberimu soal matematika tentang penjumlahan bilangan. Bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan matematika tersebut? Nah, ini contoh sederhana ya, 18 ditambah 20. Caranya sih gimana? Kalau sudah tahu caranya, ya gampang, pasti sudah tahu jawabannya. Sesuai urutan. Kenapa sih kamu bisa menyelesaikan begitu cepat? Nah, caranya susunlah setiap angka secara vertikal dalam kolom-kolom. Disusun dulu seperti ini. Ya, penjumlahan disusun. Kemudian jumlahkan angka di kolom satuan. Satuan yang mana? Berarti yang 8. 8 tambah 0 ya. Jumlahkan angka ini kan 8. Terus jumlahkan angka di kolom puluhan. 1 ditambah 2 jadi 3. Diperoleh hasilnya 38. Ini ada urutannya seperti itu ya. Jumlahan, ada lagi pengurangan, perkalian, pembagian dan seterusnya ya. Nah, ini contoh lagi algoritma memasak nasi. Ini contohnya ya. Kita kasih biar lebih jelas. Nah, ini memasak nasi. Gimana sih caranya? Di sini ada yang udah pernah memasak nasi atau malah sering? Ya, berarti udah pintar ya. Pintar masak nasi. Pertama sih gimana? Ini kalau yang belum tahu ya, awal-awal Pak Guru juga ribut. Gimana ya cara memasak nasi? Kok bisa mantap? Gitu. Kok bisa jadi nasi dari beras? Beras kok bisa jadi nasi? Gimana? Oh, ada caranya. Yang pertama, cuci beras dengan air bersih. Dicuci dulu ya, biar tidak ada kotorannya. Biasanya sisa-sisa kalau beras belum bersih dari elran, tahu ya, elran biasanya masih ada sisa-sisa, namanya apa ya? Iya, coba. Terus selanjutnya setelah dicuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam rice cooker. Nah, sekarang sudah punya rice cooker semua? Ya. Setelah itu tuang air bersih pada beras. Nah, dimasukkan air begitu. Setelah dimasukkan air kemudian tekan tombol cook. Nah, pasti di rice cooker ada cook dan apa biasanya? Wah, ya, panaskan saja. Nah, tekan tombol cook biasanya dijelena ke bawah atau ke atas? Ke bawah, ya. Terus tunggu sampai nasi matang. Biasanya sekitar 30 menit atau tergantung nasinya ya berapa banyak. Terus nasi setelah ditunggu jadilah nasi sudah matang, siap dinikmati ya, bersama ayam goreng, sate ya, dan sebagainya ya. Coba sekarang tuliskan algoritma untuk menyelesaikan soal matematika di samping algoritmanya gimana? Yang kayak tadi ini ada 26 ditambah 12 berarti dari ya 38. Ternyata cepet banget, udah kelas 6 sih. Soalnya terlalu muda ya. Harusnya gimana? Perkalian ratusan ribuan. Ya intinya kalau soal seperti ini dari belakang terlebih dahulu satuannya 6 tambah 2 tambah 1 hasilnya 38. Ini juga ya hasilnya berapa? 91 apa berapa? Oh, pengulangan ya, berkata teliti ya. Pengulangan berarti berapa? 23. Algoritma penjumlahan dengan pengurangan berbeda caranya. Kalau penjumlahan ya dijumlah ditambah, kalau pengurangan ya dikurang. Kalau ini berarti bertambah, yang ini 57 dikurang 3 berarti berkurang. Yang tadinya 57 jadi
ya 23. Yang kedua, dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi merupakan kegiatan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan satu demi satu. Kalian pernah punya masalah besar enggak? Masalah apa sih ya yang besar biasanya yang kalian pernah? Nah, dekomposisi tidak hanya diperlukan untuk membuat program. Dekomposisi juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Bukan cuma di program komputer, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Ya. Kalian kan pernah pasti ada masalah ya. Masalahnya misalnya, oh ternyata baru istirahat, ternyata uangnya sudah habis. Itu masalah apa enggak? Masalah, nanti jadi nggak bisa jajan lagi. Termasuk masalah ya. Nah, nanti dipecah-pecah. Oh, nah ini seperti ini. Tugas besarnya apa? Kemudian dipecah jadi tugas lebih kecil. Yang kecil dipecah lagi jadi lebih kecil lagi. Nah, jadi lebih kecil lagi. Oh, itu skema dekomposisi. Contoh, nah ini permasalahannya ini. Tadi kan kayaknya gampang banget. Nah ini lumayan ya. Perhatikan soal operasi hitung campuran berikut 16 ditambah dalam kurung 5 kali 2 dikurangi 12. Nah ini permasalahannya ya. Kita perkecil dulu, sabar. Diperkecil dulu. Ada masalah seperti ini. Ya, perkecil dulu. Ya, yang pertama adalah yang dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Ya. Nih, masalah besar diperkecil dulu ke yang dalam kurung 5 kali 2. Nah, algoritma perkalian. Kenapa aku perkalian dulu? Karena penjumlahan, perkalian dan pengurangan itu yang dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Paham ya? Masih aturannya jika ada penjumlahan, perkalian, pengurangan maka yang dikerjakan perkalian terlebih dahulu 5 kali 2. Selanjutnya penjumlahnya depan sendiri, depan semua penjumlahan adalah 16 ditambah hasil ini. Hasilnya 5 kali 2 itu 10 ya. Kemudian baru dikurangi 16 tambah 10 itu 26 dikurangi 12. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14. Nah, ini algoritma mengerjakan di dalam ada kurung terlebih dahulu. Kemudian urut dari kiri, lakukan hitungan, kemudian lakukan pengurangan, ketemulah hasilnya 14. Ada yang belum paham soal seperti ini? Cok yang belum paham? Yang belum paham ada? Ada ya? Berarti pinter kabeh, pinter semua. Nah, ini dekomposisi mengerjakan soal operasi hitung campuran. Pekerjaan pertama yaitu pengalihan bilangan. Susunan angka secara vertikal dalam kolom sesuai nilai tempatnya. Ya, puluhannya puluhan, satuannya satuan, ratusan ratusan sesuai dengan tempatnya. Kalikan angka-angka mulai dari kolom satuan. Jadi urutan ya, nggak sembarangan ada urutannya, ada prosesnya. Satuan dulu semuanya dikalikan satuan, kemudian dikalikan puluhan sampai seterusnya. Setelah semua sudah selesai, kemudian tulis hasil perkalian. Yang pekerjaan kedua, menjumlahkan bilangan. Susunan angka secara vertikal dalam kolom-kolom sesuai nilai tempatnya. Nah, ini dari disusun sama seperti ini. Intinya sesuai nilai tempat, satuan, puluhan. Kemudian jumlahkan angka mulai dari kolom satuan.
Ngangkang mulai dari kolom puluhan, begitu seterusnya, kemudian tulis hasilnya. Yang selanjutnya pengurangan. Ya, pengurangan sama ya, sama pengurangan sama mirip-mirip, cuma bedanya tadi ditambah, ini dikurang, bedanya itu saja. Nah, ini coba, ayo lakukan dekomposisi untuk menyelesaikan operasi hitung berikut. Yo, coba kalian hitung, waktunya 10 detik, bisa? 10 detik. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketemu? Ketemu. Ya, coba Rizky, berapa hasil ini? Rizky berapa? 30. Benar apa salah? Hasilnya 30. Benar apa salah? Yuk. Benar? Yakin? Nah, yang jawab benar siapa, Cok? Orang yakin. Satu Cok aja, Cok, yang membutuhkan. Jawabannya Rizky yang membutuhkan Pak Cok. Yang lain gak ada apa? Oh, ternyata tambah lagi jadi 5 ya. Yang perempuan gak ada yang membutuhkan. Apa bingung? Dulu contoh ini. Hah? Betul apa salah? Betul. Sinyalnya siapa tuh? Yang menyalakan. Cara menghitungnya gimana? Ya coba Pak Guru minta satu orang yang tadi membutuhkan. Yuk. Yuk, tidak apa-apa seperti tadi. Yuk. Ayo satu. Apa-apa. Coba. Kau usah nanti berdiri, Ustadil. Berani, yo, coba. Di sini boleh deh, caranya nih. Aku di sini ya boleh deh. Ya, yuk, hitung dulu. Yo. Ras. 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 Oh ya. Tepuk tangan untuk Ali. Pintar ya. Walaupun tulisannya gede banget. Dari sini besar terus ke besar. Teman-teman. Ekspresif banget. Kalian yang kedua, yuk 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Cuk. Berapa? 35. Benar apa salah? Coba 35. Salah, ada yang jawab salah, ada yang menyalahkan ternyata. Kalau salah yang betul berapa? Ya. Habis jawabannya Asyara 35. Ada yang menyalahkan. Jadi yang betul berapa? 65. Nah, coba yang 65 maju. Yo, yang jawabannya 65. Ya wes, Raja. Gimana sih caramu menjawab? Kok ketemu 65? Benar apa enggak? Coba. Ya. Jangan terlalu besar nanti nggak cukup. Kok nggak cukup? Nanti nggak cukup aja. Kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Ini tulisannya 65. 32 tambah. Coba tulisannya jelas saja. Jelas. Di sini aja kayaknya. Dari sini boleh. Di situ nggak terlalu jelas. Jangan terlalu besar nggak cukup. Ternyata sudah
sedia rumusnya di tangan ya, pinter ini sudah sedia biar hafalan 65. Benar atau salah? Betul. Ternyata Faza jawabannya ini sesuai dengan cara berpikir gimana? Dekomposisi komputasional tapi dengan dekomposisi dari perkalian dulu, kemudian kejumlahan, kemudian pengurangan. Gitu ya. Dan tepuk tangan untuk Faza. Tadi ada yang jawab 35. Sih dari mana 35? Kok bisa ketemu 35? Apanya? Oh, salah baca. Ya. Karena sama baca. Padahal tulisannya jelas banget ya. Jelas banget kok malah iya kenapa? Nah, selanjutnya pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Saya biasanya melakukannya. Pengenalan pola adalah proses mengenali persamaan dalam sebuah kelompok data atau urutan tertentu untuk menyederhanakan pemahaman. Ya. Terus pengenalan pola dapat meningkatkan apa? Meningkatkan keberhasilan pemecahan masalah dengan menciptakan solusi yang dapat dibilang untuk menyelesaikan masalah serupa. Ya, ini pola ini dapat menyelesaikan masalah disederhanakan dulu. Ya, apalagi yang berulang kayak tadi berulang enggak? Berulang polanya sama ya. Ada penjumlahan, perkalian dan pengurangan, sama kayak yang di awal polanya. Yang diselesaikannya ya caranya ya sama seperti itu juga, karena polanya sama disederhanakan terlebih dahulu. Nah, contoh ini coba ada contoh. Pada tahun 1918 sudah lahir belum? Sudah. Oh, reinkarnasi keberapa? 30. Nah, pada tahun 1918 terjadi wabah flu Spanyol. Tahu Spanyol? Ya. Sebelah mananya Arab? Biasanya ya. Nah, pola penularan flu Spanyol hampir sama dengan penyebaran virus corona pada tahun 2020. 2019 dulu yang depan-depannya ya, 2020 juga ya. Nah, penanganannya dilakukan untuk menangani wabah flu Spanyol adalah dengan memperlakukan pembatasan pergerakan masyarakat, menjaga kebersihan tubuh dan memakai masker. Dulu juga gitu. Pola penanganan ini kemudian diturut untuk mengatasi wabah corona. Awalnya Spanyol dulu ya, perlu pada tahun 2019 caranya seperti ini, kemudian ditiru untuk mengatasi wabah corona. Solusi awal ini dapat mengurangi penyebaran virus dan mengurangi jumlah korban. Karena dulu waktu pas zaman corona itu banyak korbannya ya, sampai 6 bulan itu keliling terus, bolak-balik gitu ya. Ya, coba tuliskan solusi. Tadi yang ini kan contoh Asus ya, Asus. Nanti sederhana gimana? Oh, ternyata wabah flu Spanyol itu dilakukan pembatasan pergerakan, terus dilakukan menjaga kebersihan tubuh dan memakai masker. Seperti itu, caranya seperti itu. Ya, coba tuliskan contoh berdasarkan pola peristiwa berikut. Nah, saluran air mampet karena banyak sampah sama plastik yang menyumbat ketika hujan tiba, sehingga sering menyebabkan banjir. Nah, solusinya gimana? Ini polanya
Yang tadi paham nggak? Yang ini kan pernah terjadi di Spanyol. Kemudian di Indonesia, bahkan di dunia ya, di dunia itu terjadi wabah corona. Di Spanyol sudah pernah terjadi. Caranya seperti ini. Nah di sini diperlakukan kembali dengan pola yang sama kayak di Spanyol. Polanya ya ini memperlakukan pembatasan, terus menjaga kebersihan dan memakai masker. Dulu sudah pernah karena ada wabah corona, jadi diperlakukan sama. Ya. Nah ini ada lagi saluran air mampet karena banyak sampah plastik yang menyebar ketika hujan tiba sehingga sering menyebabkan banjir. Kalian punya saluran air, ya? Saluran air punya bahasa Jawanya itu talang, talang. Saluran air, talang bisa atau yang sini? Ya, yang sini ya. Ini ada depan depannya. Di contoh di kamar mandi pasti ada ya pembuangannya saluran itu. Nah di kamar di mana? Di kamar ya biasanya di sokok ya, di sokok. Nanti ketika mampet lagi ya seperti itu lagi, caranya sama. Orang itu terus dibuang ya, dibuang pipane kan gak kayak gitu. Mampet ya di sokok, mampet naik sokok. Seperti itu, polanya sama. Kemudian abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi itu mengumpulkan ciri-ciri umum dan menyalin detail yang tidak diperlukan lagi agar dapat menyelesaikan masalah. Yang tidak perlu itu dua. Nah, secara umum dicari yang penting saja, yang perlu saja. Intinya siapa? Abstraksi juga merupakan proses menemukan informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting untuk menyelesaikan masalah. Itu tadi. Kita ringkas, ambil yang penting-penting saja, yang nggak penting nggak usah. Abstraksi membuat hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Nggak usah rumit-rumit. Disederhanakan. Contoh, kamu ingin menggambar kucing. Untuk menggambar kucing, kamu hanya perlu mengetahui ciri-ciri umum. Ya, ciri-ciri umum polanya kucing. Kalian hanya perlu ya, nggak perlu harus bawa kucing dulu. Ada kucingnya, nggak perlu. Harus tahu ciri-ciri. Yang penting udah tahu ciri-ciri umumnya. Seperti kucing memiliki ekor, kucing memiliki rambut, kucing memiliki mata, ya, berkaki empat dan seterusnya. Nah, ciri-ciri umum kucing tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kucing sehingga kamu dapat menggambar kucing dengan lebih mudah. Nah, kucing yang namanya kucing seperti itu. Kalau kamu nggak tahu ciri-cirinya ya pasti bisa. Apa ya menggambar kucing kakinya dua? Iya. Menggambar ayam kakinya satu. Nanti dengklek, ayamnya dengklek. Terus kemudian apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat minuman hangat? Apa sih alatnya? Terus lagi ya. Coba diskusikan alat yang untuk membuat minuman hangat. Hah? Kompor. Terus air. Alat. Terus panci. Terus apa lagi? Gasnya, gasnya kompor ya banyak alat. Contoh ini, kalimat berikut. Ibu ingin membuat susu hangat untuk Aldi dan teh manis hangat untuk ayam. Oh. Caranya gimana? Ya pasti ibu memasak dulu ya, masak air. Setelah airnya sudah panas, kemudian siapkan susu ke dalam gelas. Ya, dituangkan dulu. Ya, dituangkan. Terus dia langsung diseduh jadilah itu.
juga gitu, tinggal ambil celupkan, apalagi yang saya celup sekarang gampang ya. Ambil gula. Selanjutnya kita akan bermain robot game. Sebelum itu ice breaking lagi. Lanjutannya yang tadi ya, yang tadi kan udah tahu. Ice breaking dulu sebelum kita ke permainan game. Tadi sampai mana ya? Sampai itu udah, ini udah. Ya. Oh, habis ternyata. Coba lagi yang di ini yang banyak. Ini lebih banyak. Nomor 1 udah kelihatan jawabannya, jadi nggak usah. Ini apa? Apa? Tebing tinggi. Ini gambar tebing, ini orang tinggi, jadi tebing tinggi. Gitu ya. Oh, sudah lewat ternyata. Nah sekarang ini Kotaki. Tebak nama daerah nama Kotaki. Coba. Ini barang apa sih? Barang apa namanya? Kalau yang tidak terbangnya namanya barang bekasi, karena ini barang bekas, betul sekali. Selanjutnya kita akan ke permainan beat. Ini robot beat ya. Robot beat nanti ada setarnya. Ini Pak Guru sudah buat, ada setarnya. Ini ada tanda silang ya, tanda silang, ada finish. Nah permainan ini kalian nanti mempraktikkan yang satu sebagai robot, terus yang lainnya itu membuat apa namanya album perintahnya, biar si robot tersebut bisa sampai di finish. Nah, lewat mana saja sih? Yang penting tidak melanggar yang disilangnya. Sebelum itu kita Pak Guru minta ini kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dari kelompok apa dulu ya? Kelompok 4 kalian membuat apa namanya? Instruksinya atau perintahnya. Sebentar ya, perintahnya. Nah, kelompoknya nanti membuat ini ya, di sini nanti robotnya mempraktekkan sesuai instruksimu ya, sesuai dengan instruksimu. Nah, yang lain ini fungsinya sebagai programmer menggunakan kartu panah ini. Yo, coba Pak Guru minta sukarelawan dari kelompok 4. Nah, ini sebagai robot ya. Robotnya kita tadi dulu dari robot. Robotman. Nanti dulu kelompoknya dulu, kelompok 4. Yo, yang maju silakan yang jadi programmernya, yang membuat program buat robot ya. Ini pakai ini ya. Nanti bisa di sini bisa di sini. Ya. Pakai ini. Sini maju. Jadi kamu mau ke kanan, lurus, ke kanan. Satu mau maju lagi. Bantu pegang ini. Satu pegang ini. Nah, yuk kita lihat kan, apa-apa.
Ya. Yo, itu ini biarkan di situ bisa. Yuk kelompok duanya ketiga dulu tiga, kelompok tiga yo yang jadi programmer ya yo. Sama cuma ini kelompok 4, ini nanti kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 gitu ya. Nah, yuk di kotak ini ya kelompok 1. Robotnya belum dikasih perintah, ayo belum jalan. Saya ini belum setara, belum dikon. Ya nanti belum perintah dulu. Yuk kelompok 3 bisa langsung maju yang mau beri perintah. Nanti banyak. Nanti dulu sabar. Tunggu sampai selesai. Kalau selesai, kamu mau lewat mana aja? Misalnya mau atas, maju, terus belok kanan, maju, kanan, gitu ya. Ya kelompok 3, yang programnya dulu. Satu lewat satu jadi gantian. Wah, yang 3 berarti di sini ya. Kelompok 3 sini. Secukupnya aja, nanti lebih kelompok lain. Ya, agak cepet yuk, agak cepet. Nah, gak usah terlalu banyak gak apa-apa. Yang penting kan iya, aku di sini. Sabar, kau berdua, kau bertiga nanti. Ya. Ya di sini, yang 3 sini. Programnya nempelnya sama yuk. Jangan sama kayak kelompok 4 ya, jangan sama. Harus beda jalur. Pokoknya jangan sama persis, beda jalur. Nah, itu lemnya. Satu lem ya, si lem yang lem satu, yang itu lem pendek, satu bagian lem. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Wah, itu boleh. Kita panggil. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita tes kok. Nah, benar. Yuk kelompok 2 bisa langsung lanjut. Kelompok 2 langsung karyawannya, programnya. Yuk kelompok 2. Robotnya nanti, sekarang programnya dulu yang membuat perintah. Ayo kelompok 2 dari jauh. Ya yang penting sampai finish. Gimana caranya biar sampai finish? Ya. Jangan banyak-banyak dulu. Nah, satu lagi apa enggak? Dari sini belok kemudian
sini nggak boleh sini. Ya, kelompok 1, silakan kelompok 1 perwakilan programnya. Jangan sama ya, jangan sama. Kelompok 1 yuk, coba. Tidak, boleh. Jangan banyak-banyak terus. Buat yang lain, ini itu lah. Gak usah banyak-banyak Pak. Di sini boleh. Sini lagi sini sebelah sini. Ya, yang lain bentuknya bukan bareng dong. Imam, ya. Mana yo? Ayo kelompok 1. Kelompok 1 di sini, sebelah sini. Jadi kelompok 1 sini. Sudah selesai nih kelompok 2. Loh, oke. Yang beda ya, kelompok 1 harus beda dari kelompok 4, 3, 2. Ya. Biar sampai ini. Kelompok 1 sini sudah sini. Apa di tengah? Satunya. Tengah yang boleh itu. Ini kurang ya. Yang lain duduk dulu ya, yang lain duduk. Yang lain duduk nggak boleh kemana. Duduk. Ini kamu berapa? Dari kelompok 1 ya. Ya. Lihat ini boleh kalau lihat itu. Yang penting beda ya, beda dengan 1, 2, dan 3. Jangan sama. Jangan aja, jangan berubah. Ya, yang lain duduk. Ayo, duduk dulu, bisa duduk. Ya. Jangan tinggal. Dulu yang lain. Boleh. Harus beda ya, harus beda. Ya, sabar, dulu. Ya, sabar. Ya. Ya, duduk yang lain duduk. Ya, yang lain duduk. Harus beda ya, harus beda. Sama namanya. Bisa tuh yuk, ditunggu. Jangan sampai salah nanti robotnya error. Jangan sampai salah robotnya error.
Ayo. Sudah selesai. Ini kelompok 4 ya. 5, ini 3. Tiga, ini kelompok 1, kelompok 2. Ya dari kelompok 4 dulu, silakan. Yang satu, coba kelompok 4 satu lagi, satu anak untuk memberikan perintah, caranya perintah dengan suara sesuai ini. Ya, boleh? Ya, yang satu memberikan perintah, satu lagi robotnya kan ini. Perintahnya, yuk kelompok 4 coba mana, yuk mana. Kamu perintahkan robot ini sesuai dengan program ini. Ya, misalnya sesuai ini, kamu ini berarti maju. Ya, sesuai ini ya. Gak kelihatan robotnya. Di sini aja. Nanti dibantu duduk ya maju. Oh ya di on dulu, kasih off ini di on dulu ya robotnya kayak seperti permainan gitu. Beloknya ada kanan, masa geser. Belok kanan ada kanan, bro. Ya. Oh ya, ulangi. Dimon dulu. Kamu dari sini ke rumah. Ya. Jadi itu sesuai perintahmu, sesuai itu marah itu. Belok bukan geser, belok di mana? Ya, di sana. Nah, terus. Belok kiri. Belok kanan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Mati kok baterainya habis, mati dulu. Jangan belum error kok. Nah, selesai. Selanjutnya kelompok mana dulu? 3, oke. 3 aja robotnya sama. Sama sunat. Yang satu yang memberi perintah yo. Ya, bisa boleh. Sudah ya. Berada perintah panik, masuk perintah panik. Terus. Belum diberitahu maju-maju cewek. Ya, pertama tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 mana itu dulu? 2, ayo kelompok 2. Robotnya sama. Ayo, berapa ayo? Ya, cepat.
selesai yo. Ayo robotnya kita ya. Ayo Perina, teman-teman. Ya, itu nyari dulu. Ya Pak, perintahnya sesuai yang tadi programnya. Ya, ya, teman. Sini nggak bawa meneles ya, nggak usah bawa ya. Ya, ya. Ya, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 1. Ya, bersama. Sama-sama. Ya, boleh bersama. Ya, coba dulu. Ayo, coba boleh. Kalau pas jadi robot yang lulus kalau apa ayo? Perintahnya, coba apa ya? Sudah deh, sini. Dari mana? Wah. Sampai ada. Enak bilang errornya robotnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini ya, ini permainan robot. Nah, terus kemudian yang terakhir ini pola ya. Kita coba dulu. Sekarang bermain pola. Gimana sih bermain pola itu? Namanya pola itu ada yang berulang. Pola dan repetisi itu namanya pola berulang. Ya. Ini ya, berulang polanya. Dari gambar pertama segitiga, kedua lingkaran, pola dan repetisi berarti berulang. Pertama itu, terus lingkaran, ya. Sekarang coba yang pertama. Yang pertama ada segitiga dan lingkaran. Pak dulu coba satu dulu ya. Coba satu. Segitiga dan lingkaran dari orang ketiga. Mana berulang berarti sama. Segitiga, lingkaran, terus segitiga lagi, lingkaran, segitiga, lingkaran. Itu ya, itu pola berulang. Ya, coba ngomong di sini. Yo, yo, nah, baca, yo, baca. Ya. Udah nggak jadi robot lagi. Ini boleh. Cepat. Jangan lebih cepat, jangan lebih cepat.
Dari tadi yang perempuan belum ada yang maju ya. Nah, sekarang yang ketiga diangkat perempuan. Nah, dari ketiga perempuan. Nah, oh nabrak. Ya, kita selesai. Kalau dilihat, ya. Betul, tepuk tangan untuk panja. Perempuan, selanjutnya, diatur. Perempuan, nanti kelompok, ya. Perempuan di kelompok 4 saja. Ya. Satu. Ayo. Udah laki-laki aja weh. Yo. Yang cepat ya, yang cepat. Bater banget. Polanya, gambarnya yang paling seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Sebisanya ya. Sama-sama. Ya. Tepuk tangan untuk Putri. Begitu juga nomor 4 ya. Baik, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Dari yang tadi ada pada unsurnya 4 unsur, ada abstraksi, dekomposisi, terus apa lagi? Ada apa lagi? Pengenalan pola. Yang terakhir apa lagi? Ada algoritma. Kalau dekomposisi apa? Bawa sama salah yang tadinya besar jadi lebih kecil. Kalau pola gimana? Melihat pola berulang. Kayak tadi kalian misalnya ini dari segi bidang ini berarti makan dari pagi itu mandi sarapan berulang mandi sarapan tiap pagi. Ini mandi sarapan berangkat mandi sarapan berangkat bangun main tidur seperti itu. Nah itu undang-undang. Nah, itu dasarnya seperti itu, ada 4 unsur. Nah, coba sebutkan masalah sehari-hari yang bisa dibuat algoritmanya. Masalah sehari-hari yang bisa dibuat algoritmanya. Soalnya ya main game juga ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Yang lain juga seperti itu. Semuanya senang? KPD ya, KPD. Salam dulu, kalian kerjakan dulu. Kelompok. Nah, sudah selesai? Sudah, terima kasih. Kembali lagi sini, sudah selesai. Terima kasih. Sudah selesai ya? Oh, sudah selesai. Wah, jawabannya bagus-bagus sekali nih. Jawabannya. Ya, coba Pak Guru kita presentasi satu kelompok aja secara cepat ya. Ya, presentasi satu kelompok secara cepat. Pak Guru kita satu, ya. Guru kita satu. Ayo. Suruh presentasinya lagi. Ya.
Nah, jawabannya. Naik kasih ya, ayo. Yang pertama, tadi kamu masalahnya apa? Yang kamu jawab? Tangan. Bagus. Komposisinya? Betul. Polanya? Abstraksinya? Algoritmanya? Ternyata pintar banget ya, tepuk tangan. Ya. Oke. Karena sudah selesai pembelajaran pada hari ini, intinya mau berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Paham ya? Nah, besok akan dilanjutkan lagi berpikir seperti komputer lagi dengan permainan yang berbeda. Ya. Sudah selesai. Sekarang berdoa. Yuk disiapkan. Disiapkan pemimpinnya berdoa. Ayo.